Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sholawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Fitri Handayani NPM 1011979 Manajemen Kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemahaman saya dari pendidikan agama 3 di semester ketiga ini. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS atau pengganti UTS. Baik, selanjutnya alhamdulillah di sini ada ahamiyatul ma'rifatullah. Setiap muslim seharusnya mengenal Tuhannya dengan baik, yaitu Allah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan ditaati. Inten buah dari ma'rifatullah. Yang pertama, hidup selalu berada di jalan yang benar. Kedua, memiliki kekuatan dalam menghadapi cobaan. Ketiga, Allah akan selalu mengaruniakan dalam hidupnya. Keempat, akan selalu optimis dalam menghadapi kehidupan. Kelima, memiliki kendali dan kontrol dalam hidup sehingga tidak selalu terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan. Keenam, selalu berada dalam bimbingan dan pertolongan Allah. Ketujuh, memiliki ruhiyah imaniyah yang kuat. Selanjutnya, materi kedua yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara mengenal Allah. Yang pertama adalah ayat Qur'aniyah atau kauliyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Quran dan hadis sahih. Lalu ada ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu tanda-tanda kebesaran atau ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya. Selanjutnya yaitu materi ketiga, Al-Manawi min Ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Ada maradus syahwat. Yang pertama, al-fiksu atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya B, ada al-kibru atau kesombongan. Sombong merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. C, ada ajuma atau kejaliman. Adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Selanjutnya ada al-kijbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya ada maradus as-subha. Yang pertama ada al-jahlu, kejahilan atau kebodohan. Kejahilan atau kebodohan yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Yang kedua ada al-irtiyab, keraguan-raguan. Keraguan-raguan hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan marifah pemahaman. Ketiga ada al-inhiraf, penyimpangan mana kata manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala. Baik, selanjutnya ada materi al-adilah al-wujudillah, keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan lagi ya. Fitrah yaitu sifat ajasi. Sejak di alam ruh, manusia telah mengakui eksistensi Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Ada dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia, biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Selanjutnya ada dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Mustahil sesuatu ada dengan sendirinya, mustahil pula sesuatu ada dari ketiadaan. Pemikiran tentang sebab ini akan berpikir dengan teori sebab yang utama.
kausa prima, dia adalah Tuhan. Selanjutnya ada dalil tarik atau dalil sejarah. Mohon maaf, sebelumnya ada ad-dalil nakli atau nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya, sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Selanjutnya ada dalil tarik, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberikan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama Adam alaihi wasallam hingga Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, materi berikutnya yaitu Tauhidullah. Mengesahkan Allah secara istilah syar'i, makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Selanjutnya, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja dan Pencipta semua makhluk, dan Allah lah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka. Jadi makna dari Rob dapat disimpulkan yaitu Allah sebagai satu-satunya pencipta, Kalikon. Kemudian meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rizki, Rajikon, dan meyakini Allah sebagai Raja atau pemilik Malikan. Tauhid berikutnya yaitu Tauhid Uliyah, Asma wa Sifat, dan Tauhid Mulkiyah. Materi yang terakhir yaitu Al-Hayyah fi Jilali Tauhid, hidup di bawah naungan Tauhid. Hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala, loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan pemahaman akidah yang benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang zat, sifat, nama-nama, dan af'al atau perbuatan. Macam-macam tauhid. Yang pertama ada asma wa sifat. At-tauhid asma wa sifat yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Mulkiyah, lalu ada tauhid rububiyah sebagaimana yang sudah dijelaskan di materi Tauhidullah. Mulkiyah, tauhid mulkiyah yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Uluhiyah, tauhid uluhiyah yakni pengesaan Allah dalam ibadah, yakni bahwasanya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Inti kalimat ini adalah ikhlas, yakni melepaskan diri dan menjauhi tagut dan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Mencapai kehidupan yang baik ini di dunia dan di akhirat, yang mana di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, di akhirat mendapatkan surga, ridho Allah dan melihat Allah dengan ridho di bawah naungan tauhid. Seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ucap dalam penyampaian materi. Teman-teman semua, jangan lupa like, subscribe, and comment. Kritik dan saran di kolom komen jika ingin ada yang dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.